Di dunia seni bela diri, seringkali ada benturan antara tradisi yang telah ada selama berabad-abad dan teknik-teknik modern yang terus berkembang. Salah satu cerita yang menarik perhatian dunia adalah kisah Su Xiaodong, seorang petarung MMA asal Cina yang terkenal karena tantangannya terhadap kungfu palsu. Su Xiaodong adalah seorang petarung yang mengungkap kenyataan pahit di balik klaim-klaim besar tentang kungfu yang populer di Cina. Su berhasil mengguncang dunia seni bela diri dan membuka mata banyak orang mengenai keberadaan kungfu palsu yang sudah lama berkembang di Tiongkok. Su Xiaodong telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam dunia bela diri. Namun meskipun sudah lama berlatih seni bela diri, keputusan Su untuk terjun ke dunia MMA, Mixed Martial Arts, bukan tanpa alasan. Sejak kecil, ia tertarik pada berbagai bentuk seni bela diri, tetapi ia mulai menyadari ada banyak aspek yang tidak sesuai dengan klaim yang sering kali didengar mengenai kungfu. Ia merasa banyak latihan dan teknik yang diajarkan tidak pernah diuji dalam pertempuran nyata. Bertahun-tahun sejak terjun ke dunia MMA, Su menjadi semakin frustasi dengan klaim-klaim besar yang seringkali dilontarkan oleh para praktisi kungfu. Banyak yang mengklaim kemampuan luar biasa, seperti bisa mengalahkan lawan dengan satu sentuhan atau menggunakan kekuatan tak terlihat. Namun, ketika diuji dalam pertarungan nyata, klaim-klaim tersebut seringkali tidak terbukti. Su mulai merasa bahwa kungfu tradisional yang sejati harus dibedakan dengan kungfu palsu yang berkembang di kalangan masyarakat. Tantangan terbesar Su datang pada tahun 2017 ketika ia menantang Wei Lei, seorang master tai chi terkenal yang mengklaim kemampuan luar biasa melalui gerakan-gerakan mistis dan teknik kuno. Wei Lei dikenal luas karena kemampuannya yang dianggap bisa menundukkan lawan hanya dengan kekuatan pikiran dan gerakan-gerakan aneh yang penuh dengan filosofi. Namun, Su merasa bahwa teknik-teknik ini lebih mengarah pada pemujaan spiritual daripada seni bela diri yang sebenarnya. Su merasa geram dengan klaim-klaim fantastis yang dibawa oleh Wei Lei, seperti bisa menghentikan seekor merpati di tangan atau menghancurkan semangka hanya dengan kekuatan tangan kosong. Klaim seperti ini bagi Su sangat merusak citra seni bela diri yang sejati. Dengan itu, ia menantang Wei Lei untuk membuktikan kemampuan kungfunya dalam sebuah pertarungan langsung. Tantangan tersebut mengundang perhatian besar, baik di kalangan praktisi seni bela diri maupun masyarakat luas. Pada 27 April 2017, pertarungan antara Su Xiaodong dan Wei Lei digelar di Chengdu, sebuah kota di Cina Tengah. Pertarungan ini menjadi sorotan media, bukan hanya karena pertarungan itu sendiri, tetapi juga karena dampaknya yang besar terhadap pandangan masyarakat terhadap kungfu tradisional. Di atas matras, Wei Lei tampil dengan gerakan-gerakan khas Tai Chi, namun Su dengan cepat menunjukkan keunggulannya. Dalam waktu kurang dari 20 detik, Su berhasil menjatuhkan Wei Lei dengan sebuah pukulan keras yang membuatnya terkapar ke matras. Su kemudian melanjutkan serangannya dengan bertubi-tubi hingga wasit menghentikan pertarungan. Su keluar sebagai pemenang dengan cara yang sangat meyakinkan. Video pertarungan ini menjadi viral dengan cepat, memperlihatkan ketidakberdayaan kungfu tradisional melawan teknik-teknik modern yang lebih efektif dan teruji. Namun, Su tidak berhenti hanya dengan Wei Lei. Petarung MMA ini terus melanjutkan misi untuk membongkar kungfu palsu. Setelah kemenangan besarnya atas Wei Lei, Su menantang beberapa master kungfu dan tai chi lainnya yang dikenal dengan klaim kekuatan luar biasa, namun tidak teruji di dunia nyata. Salah satu pertarungan yang terkenal adalah saat ia melawan seorang master tai chi lainnya pada tahun 2018. Dalam pertarungan ini, Su menantang seorang praktisi Tai Chi yang dikenal dengan teknik mistisnya yang bisa melawan banyak lawan sekaligus. Namun setelah beberapa menit bertarung,
Petarung MMA ini berhasil menunjukkan keunggulan teknik modern dengan mengalahkan sang master dalam waktu yang sangat singkat. Petarung tersebut mencoba melakukan gerakan-gerakan Tai Chi yang terkenal, tetapi Su dengan mudah menghindari dan memanfaatkan teknik MMA untuk mendominasi pertarungan. Kemenangan ini semakin mempertegas posisi Su sebagai petarung yang berani melawan mitos kungfu palsu. Kemenangan Su tidak datang tanpa konsekuensi. Setelah pertarungan tersebut, Su menerima banyak kritik dan kecaman dari berbagai pihak, terutama praktisi seni bela diri tradisional. Banyak yang merasa bahwa Su telah merendahkan martabat kungfu dan merusak citra seni bela diri yang sudah lama dihormati di Cina. Asosiasi Wushu Tiongkok bahkan mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik tindakan Su, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap moral seni bela diri yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tak hanya itu, Su juga menerima ancaman kematian dari beberapa orang yang merasa bahwa kehormatan kungfu telah dipermalukan. Bahkan keluarganya ikut terimbas oleh kontroversi ini. Meskipun demikian, Su tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa bahwa yang ia lakukan bukanlah untuk merendahkan kungfu, tetapi untuk membuka mata masyarakat mengenai kenyataan bahwa tidak semua klaim yang dibuat oleh para master kungfu bisa dibuktikan dalam pertempuran nyata. Bagi Su, pertempuran ini lebih dari sekedar pertarungan fisik. Ia merasa bahwa ia sedang berjuang untuk membuktikan bahwa seni bela diri harus didasarkan pada efektivitas dan kenyataan, bukan pada legenda dan klaim yang tidak terbukti. Walaupun banyak orang melihatnya sebagai sosok kontroversial, tak dapat dipungkiri bahwa Su telah membuka diskusi penting tentang integritas dalam dunia seni bela diri. Ia mungkin tidak disukai oleh sebagian orang, namun keberaniannya dalam membongkar kungfu palsu telah menciptakan perubahan yang tidak bisa diabaikan dalam dunia bela diri di Cina. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai menghargai pentingnya kejujuran dan efektivitas dalam seni bela diri.